mengenal tentang grafologi itu sendiri ya. Jadi menurut saya ini penting sekali ya gitu, sekali lagi karena apa? Suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan sama grafologi ini sendiri ya. Dan tentu kalau misalnya Anda mau jadi grafolog profesional ya Anda harus tahu basic-basicnya ya gitu. Nah, di sini sambil perkenalan dulu ya, karena kebetulan seminggu ini alhamdulillah banyak sekali yang daftar ya gitu. Mungkin ada yang belum kenal siapa sih yang ngomong di depan ini ya gitu. Saya namanya Sibli Afifi Ahmad Mulahela, cuman dipanggilnya Kang Afif ya gitu. Dari Bandung ya gitu. Nah, ini foto background-nya ini adalah waktu saya belajar grafologi di Karos waktu dulu. Saya belajar grafologi sebenarnya dari 98 ya. Jadi udah 22 tahun yang lalu, tapi di Karos itu sejak 2008. Nah, jadi ya 12 tahun yang lalu ya gitu, 12 tahun. Kalau belajar grafologi 22 tahun yang lalu. Nah, di sini itu karena grafologi itu harus menganalisa tulisan tangan, maka mau tidak mau kita harus praktek. Nggak bisa cuma baca aja ya, terus sampai selesai, terus begitu kita tiba-tiba mahir, enggak. Karena apa? Di sini skill ya. Yang namanya skill itu harus praktek. Ya gitu, sama kayak masak. Nggak bisa cuma baca, oh cara bikin nasi goreng kayak gini, nggak bisa. Harus praktek. Ya, begitu juga berenang dan sebagainya. Nah, di sini ini kalau Anda lihat ini tulisan-tulisan tangan nih. Ya, tulisan-tulisan dan bukan di meja aja, saya menempelkan di tembok juga. Jadi tembok-tembok ini saya tempelkan. Jadi ketika lagi belajar, misalnya analitis, ya gitu. Nanti, wah tandanya gini, saya coba cek bener nggak, ya gitu. Dan disarankan tulisan-tulisan yang Anda analisa ini untuk belajar itu yang Anda kenal dulu, ya, untuk mengecek apakah sesuai atau tidak. Misal Anda ngelihat ada titiknya, i-nya pakai titik, ya. Nah pada si A itu kan kalau I pakai titik itu artinya detail. Kemudian Anda lihat pada si A dia I-nya pakai titik dan yang Anda kenal dia memang pakai apa dan dia itu detail gitu. Ya udah berarti lolos checklist sesuai ya dengan yang kita kenal. Nanti kadang-kadang suka ada si B misalnya I-nya pakai titik tapi yang kita kenal dia suka sembrono. Detail tuh suka dilewat. Nah, berarti kan nggak sesuai tuh antara tanda dengan realita. Itu Anda kasih tanda tanya. Ya, tanda tanya kenapa nih di tulisan tangannya ada tapi di realitinya itu nggak ada ya. Nah, itu Anda kasih tanda nanti akan terjawab ketika kita belajar dinamika. Nah, itulah pentingnya dinamika ya gitu, penting banget. Kadang-kadang di antara tulisan kalau nggak belajar dinamika ya, kalau fragmental itu tulisan dan realitinya itu berbeda. Kalau kita tidak belajar dinamika kita akan kebingungan dan salah nanti interpretasinya gitu ya. Gitu. Nah, sehingga untuk belajar tulisan-tulisannya saya sarankan yang Anda kenal dulu aja orangnya seperti apa ya. Silakan Anda kumpulkan. Kemudian kalau bisa difotokopi ya, supaya apa? Supaya yang aslinya nggak dicoret-coret. Karena ini kan nanti akan ada coret-coret tuh. Dan saran saya Anda siapkan juga berbagai jenis alat tulis ya. Jadi warna merah, warna biru ya, mau pakai pensil warna-warni boleh ya, mau pulpen boleh ya, macam-macam boleh, stabilo boleh. Nah, itu akan membantu Anda di sini. Gitu. Nah, saya latar belakangnya itu psikologi, S1-nya di Unisba, ya, S2-nya di Unpad, ngambil penjurusannya klinis dewasa. Yang menarik adalah dulu sebenarnya saya masuk psikologi, cita-citanya bukan mau menjadi psikolog, tapi adalah menjadi grafolog. Ya. Karena apa? Saya tahu grafologi itu lebih dulu dibandingkan saya tahu psikologi. Ya, jadi saya tahu grafologi tahun 98, waktu itu saya SMA, setelah itu baru saya tahu ada psikologi, ya kebalik ya gitu. Nah, dulu saya tahu grafologi dari tulisannya Pak Nimpuno almarhum ya, beliau salah seorang dosen besar juga ya, ini yang saya hormatin ya gitu. Beliau salah seorang ahli grafologi di Indonesia pada masa itu ya gitu. Beliau belajar ke Jerman, ke Belanda ya, kemudian kembali ke Indonesia dan ngajar juga di Unpad ya gitu. Nah, salah satu tulisan beliau itu menginspirasi saya ya di majalah Intisari waktu itu. Jadi saya ngelihat, kok bisa ya gitu tulisan dari tulisan masa sih bisa menggambarkan kepribadian. Kemudian saya coba tes teman-teman saya di sekolah. Saya minta teman-teman nulis ya, dan saya kaget karena apa? Ternyata kok sesuai ya gitu. Meskipun itu masih fragmental ya gitu. Jadi misal nih di majalah tersebut ya, jadi Pak Nimpuno nulis contoh-contohnya. Misal kalau ada tulisan kecil-kecil ya, coba menurut Anda kalau tulisan kecil-kecil extrovert atau introvert? Biasanya karena introvert ya gitu. Nah, saya cek ke teman itu ternyata benar. Teman saya yang duduk di depan ya, yang sendiri gitu, ternyata dia ya apa yang tulisannya kecil-kecil, apa dia menyendiri, kalau istirahat juga sendiri, tulisannya kecil-kecil. Beda sama orang yang rame, yang wah mudah sosialisasi, ternyata tulisannya gede-gede. Kok nyambung gitu.
Kemudian coba tebak-tebakan lagi. Kalau tulisannya ditekan, nah berarti energinya kuat atau lemah? Biasanya kuat ya, energinya kuat. Kalau bekerja sebaiknya kerja di lapangan atau di belakang meja? Biasanya di lapangan ya gitu. Nah, begitu juga dengan yang saya lihat ya gitu. Jadi, wih, kok teman-teman yang tulisannya ditekan itu ternyata dia kalau istirahat tuh pengennya main bola, main basket, bahkan di kelasnya sendiri tuh nggak bisa diem. Ya, beda sama yang tekanannya ringan ya, relatif lebih anteng gitu. Kemudian satu lagi, kalau nulis huruf I titiknya suka dilewat, menurut Anda untuk akunting cocok atau kurang cocok? Jawabannya kurang cocok ya gitu. Karena apa? Karena ya kelihatannya meskipun kelihatannya sepele ya titik-titik aja, tapi ketika itu berulang kali berarti menjadi habitnya dia ya gitu. Nah, bukan berarti nggak bisa detail ya, tapi otomatis dia harus melakukan sering-sering melakukan cross check gitu. Dia lebih umumnya adalah yang global, yang konsep, yang global, yaitu yang secara keseluruhan gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya coba tanya ke Pak Nimpuno, saya coba cari ini siapa yang nulis ya gitu, orang mana? Oh ternyata orang Bandung, untungnya orang Bandung ya. Dulu masih jarang, Google itu baru lahir ya tahun 98. Jadi masih Alta Vista nyari ini siapa gitu. Saya datengin gitu, rumahnya di Dago ya gitu. Akhirnya saya datengin dan beliau menyebutkan kalau mau belajar grafologi ya ketemu ya, alhamdulillahnya waktu itu ketemu, baik ya gitu. Beliau menyarankan kalau mau belajar grafologi itu disarankan belajar di Eropa atau di Amerika. Nah, kenapa? Karena Eropa itu banyak penelitian-penelitian grafologi itu di Eropa, apalagi Perancis. Ya, pertama-tama Perancis, kemudian ke Jerman. Nah, kemudian kenapa Amerika? Karena waktu pas Hitler berkuasa, Perang Dunia, banyak tokoh-tokohnya itu yang pindah ke Amerika. Ya, contohnya kayak Milton Bunker, Bu Erika Karos itu orang Jerman, tapi dia pindah ke Amerika karena nggak nyaman di Eropanya itu sendiri, di Jerman nggak nyaman, gitu. Ya udah lah gitu. Akhirnya saya coba cari. Nah, kemudian beliau menyarankan kalau mau jadi grafolog, disarankan mengambil psikologi karena grafologi itu kental dengan psikologi. Kita harus tahu tentang kepribadian. Gitu ya, makanya akhirnya saya mengambil psikologi waktu itu. Muncul pertanyaan, Kang, berarti yang belajar grafologi itu harus psikologi? Nah, jawabannya adalah tidak, ya gitu. Tapi, nah, jadi bukan tidak titik ya, tidak, tapi harus mengetahui dinamika kepribadian. Kenapa? Karena gini, ini yang menarik. Penelitian grafologi, ya, dulu itu bahkan mulai diteliti, bahkan dulu awal-awalnya tidak berkaitan sama psikologi, awal-awalnya. Bahkan dari berbagai kalangan itu mempelajari grafologi. Nah, cuman karena dia itu ternyata erat kaitannya sama personality, maka secara keilmuan dia akhirnya masuklah di bawah bidang keilmuan psikologi. Dan gini, kalau psikologi, latar belakang psikologi, selama kuliah itu udah tahu tentang kepribadian, dinamika. Sehingga ketika belajar grafologi itu udah tahu dinamika seperti apa, kepribadian, dan biasanya hati-hati. Psikolog itu diajarin waktu kuliahnya untuk hati-hati tidak mudah menjudge, ya, tidak mudah, oh kamu kayak gini, oh kamu kayak, nah itu enggak, ya. Ada kode etiknya, ya, etikanya bagaimana dalam mengolah laporan, mendinamikakan dan sebagainya, gitu ya. Nah, Kang kalau seperti itu, kenapa tadi Kang Afif bilang grafologi itu berarti boleh non psikologi? Karena khusus untuk yang grafologi Karos, nah ini hebatnya Bu Erika Karos. Bu Erika Karos itu latar belakangnya luar biasa ya, psikolog iya, ya ahli bahasa juga iya dan sebagainya, makanya pedagog juga iya, guru juga iya. Jadi makanya literaturnya dia, bahasanya dia tuh enak banget. Beliau itu meramu materi-materinya ini makanya banyak banget, itu udah dimasukkan materi-materi psikologinya yang khusus grafologi. Jadi minimal dengan mempelajari grafologinya Karos ini, dinamika kepribadian tuh kurang lebih bisa. Tapi bukan berarti menjadi psikolog, ya, bukan berarti bisa alat tes yang lain, enggak. Minimal mah udah disiapkan, kalau grafologi aja mah bisa gitu. Ya. Nah, kalau Anda latar belakangnya psikologi, berarti bagus banget ya gitu. Insya Allah akan lebih memudahkan untuk memahami dinamika-dinamikanya. Oke, berikutnya saya ini ya, nah ini Pak Ima singkat aja ya, saya belajar grafologinya selama 4 tahun, ya, dulu namanya ISHA, angkatan-angkatan lama, kita masih ISHA ya, International School of Hypnotic Analysis, sekarang udah Karos. Nah, alhamdulillah waktu 4 tahun ini, jadi saya juga lama ya lulusnya, jadi tenang aja Anda yang belum lulus itu di sini. Saya juga 4 tahun, tapi dulu distance learning, nggak ada yang ngajarin seperti saya ini, nggak ada ya, belajar. Nah, tapi saya tipe orang yang suka untuk bolak-balik buku dan sebagainya, dan alhamdulillah waktu 2012 itu saya lulus, dapat predikat lulusan terbaik di dunia
ya. Sehingga sebulan setelah saya lulus, saya diminta oleh Bu Rika Karos untuk menjadi perwakilan di Indonesia. Wah, kaget dong, waduh, baru lulus gitu kan, wah diminta perwakilan. Ya udah, oke, bismillah gitu. Nah, itu di sini ya. Dan ternyata animonya itu tinggi banget ya, sehingga tidak lama setelah itu saya diangkat menjadi Asia dan sekarang ya sedunia ya gitu. Nah, ini Bu Rika Karos ya. Beliau ini luar biasa sekali ya. Jenius banget ya. Kalau di dunia fisika itu ibaratnya ini nih kayak Albert Einstein. Kalau saya suka membayangkannya kayak Albert Einstein. Jadi mumpung beliau masih ada gitu kan gitu, ya udah ya, ilmunya itu luar biasa dan banyak komunikasi gitu. Pinter banget. Bahkan kemarin ada yang nanya pun saya masih suka nanya, masa aku Bu Rika kalau ini gimana ya gitu ya. Nah, beliau menjelaskannya tuh enak banget. Itu di sini. Nah, ini latar belakangnya ya. Nih, doktor di psikologi dan pendidikan, master art di bidang bahasa, political science dan sebagainya. Nah, jadi luar biasa. Bukunya banyak banget ya, dan ini semuanya ada di tempat saya di kantor Grafologi Indonesia. Nah, jadi Grafologi Indonesia itu mungkin bisa dibilang salah satu tempat koleksi buku grafologi terlengkap di Indonesia. Ada ratusan buku-buku grafologi yang mungkin tidak Anda temukan di tempat lain, itu ada di tempat kami ya gitu. Bahkan Bu Erika itu suka juga ngirim buku-buku ya, dan bahkan ada beberapa siswa lama dari luar negeri yang ayahnya atau ibunya itu dulu praktisi grafologi, cuman karena sudah tidak dipakai, itu bukunya tuh dioper ke Bu Rika Karos dan dioper ya, rezeki gitu kan, gitu dikasih ke saya gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya Anda mau, Anda boleh datang ke kantor kami, baca-baca buku, itu silahkan aja ya. Mau bikin skripsi penelitian grafologi silahkan aja ya, kami suka membantu, suka kami support ya untuk yang melakukan penelitian grafologi. Penelitian grafologi Indonesia masih sedikit ya, jadi kalau ada itu bagus banget. Nah, 2012 saya diangkat menjadi perwakilan di Indonesia dan animonya tinggi sekali. Ini angkatan-angkatan awal ya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih suka komunikasi. Ya, itu senangnya di Karos di Grafologi Indonesia tuh alhamdulillah kita kekeluargaannya bisa dibilang cukup tinggi ya gitu. Jadi akrab lah gitu ya. Jadi saya itu berharapnya kita semua jadi kayak kalau di kedokteran mah ID ya gitu. Jadi antara satu dokter dan dokter lain meskipun beda universitas, beda latar belakang dan sebagainya, tapi akrab, saling merangkul. Ya, nggak mau saling jelek-jelekan, saling wah itu nggak betul, ini nggak ya gitu. Kita mau merangkul semuanya, jadi grafologi itu berkembang. Dan alhamdulillahnya yang ya, di Bandung, Jakarta, Surabaya itu aktif banget ya gitu. Ada yang di Palembang, ada yang di Medan, itu grup-grupnya tuh aktif banget ya, alhamdulillah gitu. Kemudian 2013 ini menjadi perwakilan se-Asia ya. Kemudian 2013 juga kita diundang ke Jerman ya, ini dengan tim dulu namanya NS ya, Nimpuno Sutarjo, dan ini membentuk juga akhirnya ada Motekar. Nah, Prakasa dari Motekar. Jadi kalau Anda pernah dapat email atau WhatsApp dari Motekar, ya itu kami juga ya gitu. Ini timnya ya gitu. Kita langsung diangkat oleh Bu Erika Karos gitu. Jadi ini Anda mau diajar oleh saya bisa ya, oleh rekan-rekan ini bisa ya, Bu Hana ya, ada Kang Tarjo almarhum ya, ini juga ahli juga, ada Bu Sita, Bu Rara ya, Bu Dian ya, Mas Aris, Bu Titi, Mbak Anti ya. Nah, kemudian ada lagi ya, sekarang ada Mbak Dira. Jadi ada Dila, ada Dira ya, ada banyak situ, Mbak Nisa itu ada. Kemudian 2014 menjadi Vice President ya, kemudian 2015 ini menjadi Presiden dan juga LKP. Jadi sekarang kalau dulu Pak Nimpuno menyarankan kita belajar grafologi ke luar negeri, sekarang nggak, yang dari luar negeri itu banyak yang akhirnya belajar ke Indonesia. Ya gitu. Jadi kita menjadi salah satu center selain India itu Indonesia. Jadi potensi Anda itu luar biasa sekali. Makanya tadi saya sampaikan saran saya buka menggunakan media sosial, klien-klien dari luar negeri itu banyak banget dan bayarannya dolar. Nah, lumayan kan gitu. Berapa biayanya? Macam-macam. Kalau untuk Indonesia rata-rata ya per laporan itu bisa 500.000, 800.000 itu yang paling umum satu laporan. Ya. Dan satu bulan itu kalau Anda terjun ya, Anda melatih ya gitu, kemudian mempraktekkan apa yang saya lakukan, itu kurang lebih setiap minggu tuh ada aja ya yang dianalisa. Bahkan berapa ya, kadang 5, kadang 10 gitu. Jadi lumayan ya, benar-benar bisa menjadikan income Anda di rumah. Kalau luar negeri itu rata-rata satu laporan minimal $100 ya gitu. Jadi luar biasa ya gitu, itu bisa jadi income. Kemudian ini saya juga seorang ayah ya. Oke, itu perkenalannya ya. Perkenalannya 10 menit ya. Nah, sekarang kita masuk materi. Siap? Siap ya? Oke. Dimulai dengan mengenal istilah yang akan kita dalami di pertemuan ini. Jadi grafologi itu secara keilmuan dia berada di bawah psikologi. Muncul pertanyaan, psikologi itu apa sih? Nah, psikologi itu kalau dari teorinya, sederhananya itu disebutnya adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ya, jadi ilmu yang mempelajari tingkah laku. Meskipun realnya sih bukan perilaku
saja ya, tapi apa yang di dalamnya juga, pikiran, ya, kejiwaan dan sebagainya. Tapi ya itu akan kelihatan dari perilakunya. Nah, apa yang membedakan satu individu dengan individu lain? Yang membedakan itu, nah contohnya ini biasanya saya suka tes ini ya gitu, tapi saya yakin ini di antara hampir semuanya Anda ini sudah pernah dites ya gitu. Ada 5 bentuk psikogeometrik, ada kotak, ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, dan ada grafik. Nah, coba Anda hayati dari kelima ini, Anda tulis di coretan Anda, catatan Anda, itu yang menurut Anda menggambarkan Anda banget itu nomor berapa? Ya, misalnya apakah kotak, apakah lingkaran, apakah persegi panjang, ini atau ini. Ya, jadi yang paling menggambarkan Anda tulis angka 1. Kalau sudah Anda pilih angka 2, angka 2 itu berarti yang menggambarkan Anda berikutnya. Berikutnya terus ya sampai ke 5. Berarti 5 itu yang paling tidak menggambarkan Anda. Gitu ya. Nah, sudah. Ini tes ini dari Susan Dellinger ya, ini orang Prancis itu senang banget melakukan tes ya, membuat tes. Nah, dan tes ini menariknya bisa Anda aplikasikan juga untuk sehari-hari, untuk tes di kelas, untuk meramaikan kelas, yaitu bisa dari sini dan cukup bagus ya, akurasinya cukup tinggi nih, meskipun simpel sederhana ya. Nah, kalau sudah, cara membacanya adalah ya, jadi kan udah tuh 1-5. Nah, karakter seseorang itu ya, karakter Anda ya, itu biasanya kelihatan dari pilihan nomor 1 dan 2-nya Anda. Ya, jadi 2 pilihan pertama itu biasanya kenapa Anda pilih itu? Karena kan ada dalam dirinya Anda itu yang mengarahkan itu, ya gitu. Wah, ini kayaknya apakah menurut Anda bagus, apakah wah menurut Anda ini keren, atau wah ini gue banget gitu. Nah, itu dari dalam diri Anda ya. Jadi 2 pilihan pertama itu biasanya menggambarkan Anda. Seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Biasanya yang milih bujur sangkar, ya ini ada plus minusnya ya. Plusnya itu, ini saya mengambilnya itu adalah yang ekstrimnya, ya, yang ekstrim gitu. Jadi deskripsi ekstrim. Bisa jadi Anda misalnya nih, yang bujur sangkar itu adalah terorganisir, ya tapi belum tentu Anda organisirnya 100%, enggak. Ya, bisa jadi ya 80, ya 90 gitu, itu bisa. Ya. Saya ambil titik ekstrimnya. Jadi positifnya adalah biasanya organize, ya, logik, konsisten, stabil, tenang, tidak emosional dalam menghadapi masalah, suka akan berkomitmen, ya, disiplin, ya, biasanya suka perhitungan, senang akan hal-hal yang rinci dan detail. Tapi biasanya yang milih bujur sangkar, ini Anda bisa juga ya ngetes ke pasangan Anda ya, yang coba dong pilih gitu, nanti coba di cross check ya gitu, karena bisa juga jadi compatibility. Nah, cuman reduktifnya atau negatifnya atau tantangannya itu biasanya bukan pengambil keputusan yang baik karena terlalu banyak pertimbangan, ya, kurang berani mengambil resiko, senang berada di comfort zone, kemudian suka menentang perubahan, kemudian suka cara-cara yang konvensional. Ya, kurang luas, suka nunda-nunda karena perfeksionisnya itu. Ya gitu, itu yang bujur sangkar. Jadi plus minusnya. Kemudian yang lingkaran. Yang lingkaran itu positifnya biasanya dia tipe harmonis, ya, suka disebutnya tipe harmonis, ya. Bersahabat, empatis, persuasif, murah hati, ya, penetral keadaan. Biasanya mudah peduli terhadap orang lain, mudah menampilkan perasaannya, kehangatannya, kasih sayang, ya, setia gitu. Senang bila dibutuhkan orang lain, mengayomi perasaan, mempedulikan makhluk hidup, kompromis, ya, luas dan fleksibel. Tapi biasanya suka disebutnya moody, ya gitu, mudah terbawa perasaan, moody, melankolis, kadang mudah terbawa emosional, terlalu personal, ya. Nah, ini karena terlalu personal, kadang-kadang kalau yang tipe lingkaran ini, kalau untuk jualan tuh suka nggak tegaan. Anda jual 100.000, kemudian ditawar ya gitu, oh nggak ada uang, 50.000 aja ya, aduh gitu, apalagi musim ini, wah itu tuh suka nggak tegaan. Ya udah deh gitu. Kemudian subjektif. Nah, kadang-kadang yang lingkaran juga karena tadi emosional, perasaan biasanya juga berdampak ke suka bicara ya, cerewet gitu. Suka gosip, manipulatif ya gitu. Juga mudah percayaan secara emotions. Kemudian suka memendam emosi, suka menyalahkan diri sendiri, keputusannya lebih banyak dipertimbangkan perasaan dibandingkan rasional. Berikutnya persegi panjang. Nah, persegi panjang ya, itu positifnya dia ini suka disebut bukan bentuk murni dari geometrik itu, melainkan dia bentuk perkembangan dari bujur sangkar ya. Jadi biasanya milih ini nih kadang-kadang tipe yang sebelumnya bujur sangkar tapi mengalami kebosanan dengan rutinity, dia ingin mencoba hal baru ya, jadi eksperimen dan sebagainya gitu. Ya itu biasanya suka milihnya ini. Nah, biasanya nggak bertahan lama. Maksudnya kalau dites lagi 6 bulan kemudian suka berubah ya setelah dia menemukan bentuk-bentuk yang barunya. Biasanya yang banyak milih ini nih fresh graduate ya gitu, atau yang baru pindah kerja, atau baru nikah, atau baru punya anak, pokoknya baru mengalami satu
perubahan baru, nah itu biasanya suka milihnya bujur sangkar. Positifnya apa? Biasanya positifnya semangat, ya, ingin hal-hal baru, suka hal-hal baru, bersedia mendengarkan orang lain, suka akan proses belajar, berkembang, berani ngambil keputusan, ya, berani mengambil resiko karena ingin mencoba, ya gitu. Suka mengikuti orang lain, follower, mudah menghibur. Jadi dikasih tahu, ini bagus loh, itu bagus loh. Nah, ini diikutin, itu diikutin, seperti itu. Kemudian juga mudah dipengaruhi. Nah ini negatifnya, mudah dipengaruhi suasana hati dan orang lain, ya, penurut, mudah bingung, kurang konsisten, cenderung lambat membuat keputusan, karena tadi ya ini mau, itu mau gitu. Kemudian kurang berani menghadapi konflik, lugu, ya gitu, kurang tegas, ya, sukar ditebak, cenderung lompat-lompat ketika misalkan suatu tugas atau masalah. Tapi sekali lagi biasanya milih ini periodenya sekitar beberapa bulan saja, ya, sampai dia matang, udah gitu dia akan beralih ke yang lain. Berikutnya segitiga. Nah, segitiga ini suka disebut tipe leadership. Dan yang menarik, ya, dari statistik yang saya kumpulkan, kan ada tuh di free course, saya coba tes ini ya ke ribuan orang, ya gitu. Itu ternyata banyak yang milih segitiga ini kebanyakan dipilih sama anak pertama. Ya, jadi menarik juga ya gitu. Itu bisa jadi data tambahan tuh. Ya, jadi anak pertama. Mungkin memang karena kalau menurut Adler itu anak pertama dia lebih ke ada potensi leadership-nya, mimpinnya. Ya. Nah, yang milih segitiga ini positifnya apa? Biasanya suka disebut tipe analitis, kritis, rasional, tegas, mengutamakan komitmen, serius, ya, mudah mengambil keputusan, suka memberi arahan, instruksi, dominan, indikasi leadership, ya, fokus, ambisius, kompetitif, gitu. Segitiga, ya. Tapi negatifnya biasanya ini bosi, ya, tajam gitu ya gitu. Kemudian kurang mentolerir kekeliruan, kaku, sukar mengakui kesalahan, ya, keras kepala, argumentatif, suka ngatur, membuat keputusan mendadak, ya gitu. Kemudian sulit berada di posisi bawah, follower. Nah, susah nih ya, dia pengennya leader, mimpin. Kurang sabar, orientasi pada diri sendiri, ya, status, rank, ya gitu, prestasi, dogmatis, cenderung ingin selalu megang kendali. Kemudian kurang luas dalam menampilkan perasaan, kehangatan, affection, itu rada kurang, ya gitu. Nah, ini jadi ini menariknya ya dari Susan Dellinger ini, beliau tuh sampai menunjukkan macam-macam. Misalnya untuk compatibility itu seperti apa. Jadi kebayangnya kalau ada pasangan dua-duanya segitiga, wah gitu. Itu ada potensi konflik ya gitu, sama-sama ingin ngatur, ingin mimpin. Maka bagaimana cara konsultasinya, bagaimana cara penyampaiannya itu membantu kita ya. Jadi tahu, oh ini segitiga, ini segitiga. Oh ini berarti yang perlu diantisipasi apa ya. Kemudian yang terakhir adalah grafik. Nah, grafik ini dia positif. Jadi grafik itu bentuknya kayak gini ya, bentuknya bentuk-bentuk unik lah gitu, bentuk yang ini. Dan ini satu-satunya bentuk yang ujung dan ujungnya itu tidak nyambung. Ya, jadi ini suka disebut tipe kreatif, ya gitu, kreatif, ekspresif, imajinatif, ya, konseptual, kemudian intuitif, fleksibel, kemudian tidak kaku, ya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Tidak kaku, ya, suka berpikir hal-hal baru, orisinil, suka menemukan ide-ide baru, antusias, spontan, senang akan peraturan yang longgar, ya, yang nggak kaku gitu ya, nggak terlalu organized, dapat menerima ide baru dan jarang menghakimi orang lain. Nah, cuman negatifnya biasanya seperti ini tuh kurang teratur, ya gitu, berantakan, eksentrik, gak malu-malu, ya, kurang realistis, logik. Kurang logis juga ya gitu, karena ya suka mikir out of the box ya, kurang suka akan aktivitas monoton ya, prosedural, cenderung kurang suka akan hal-hal detail ya, jadi tipenya konseptual. Kemudian biasanya keputusannya cepat berubah, sering semangat di awal, bagus nih kalau diginikan, tapi udah gitu tidak ditindaklanjutin ya, kurang sabar dengan orang-orang yang berpikir lambat atau yang konvensional gitu. Nah, ini adalah yang tipe grafik ya. Nah, coba kalau Anda sendiri ya gitu, dari Anda sendiri itu bagaimana? Lebih banyak lebih banyak yang sesuai dengan deskripsi itu atau lebih banyak yang tidak sesuai? Sesuai atau tidak? Ya, biasanya kalau dari penelitiannya Mbak Susan Dellinger itu ya, orang Perancis itu sekitar 85%-nya itu sesuai ya gitu, sesuai.
Nah, 15% yang tidak sesuai ditanya tuh sama penelitinya itu, ya gitu. Jadi, kenapa tidak sesuai? Ternyata yang tidak sesuai itu ketika milih itu bukan mana yang menggambarkan saya, ya gitu. Tapi lebih menurut saya mana yang keren banget gitu. Itu pertama, ya gitu. Jadi misalnya saya tipe lingkaran, tapi wah itu kayaknya segitiga bagus tuh, yaudah milih segitiga gitu. Jadi ingin menjadi segitiga itu. Kemudian yang kedua itu biasanya yang tidak sesuai itu dipengaruhi oleh faktor-faktor kejadian pada saat itu. Misal abis nonton film Avenger, ada Iron Man atau apa, ada segitiga, wah berarti milihnya segitiga. Nah gitu ya, itu bisa mempengaruhi juga. Tapi kurang lebih hampir 85%-nya itu positif. Maksudnya nyambung ya gitu, sama. Dan menariknya ini bisa Anda pakai, tes sederhana ini suka saya pakai juga untuk selain untuk kalau di acara ya untuk meramaikan acara ya gitu. Juga untuk kalau ada yang konsultasi pasangan, compatibility ya. Jadi sebelum tulisan tangan ya, sebelum dianalisa, saya coba jadi selain mengumpulkan tulisan tangan, saya juga meminta mereka untuk mengisi form tersebut ya. Nih contohnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kayak gini ya gitu. Jadi silahkan ya compatibility ya, ini untuk tes simple ya, tes singkat gitu. Jadi selain tulisannya, nah ini ya nama apa ya, urutkan 5 dari 1 sampai 5 ini kita. Nanti pasangannya juga. Nanti kita lihat tuh ya. Contoh misalnya kalau dua-duanya segitiga, dua-duanya bujur sangkar, berarti positifnya apa, negatifnya apa. Contoh misalnya ya positifnya berarti lebih cenderung suka dengan keteraturan. Tapi yang perlu diantisipasi adalah ketika ada perubahan-perubahan dadakan, dua-duanya bisa jadi panik gitu. Dua-duanya segitiga tadi udah ya, positif negatifnya. Dua-duanya grafik, sama-sama mungkin sama-sama berpikirnya out of the box dua-duanya. Tapi ya itu yang perlu diantisipasi adalah berarti manajemennya harus dilatih ya gitu. Koordinasi keuangan ya gitu. Kemudian misalnya nabungnya bagaimana, nah itu tuh harus dilatih ya gitu. Begitu juga kalau misalnya berbeda, misal pasangannya satu bujur sangkar, satu grafik. Kan itu di satu sisi memang bisa saling melengkapi ya gitu, saling melengkapi. Tapi di sisi lain bisa jadi nantinya menjadi konflik juga ya gitu. Jadi yang satu itu naruh sendal itu rapi ya, yang bujur sangkar, yang satu semaunya ya. Yang satu bikin agenda, nanti Sabtu berarti agendanya ini. Yang ini mah udah gimana nanti aja gitu. Nah, itu tuh perbedaan-perbedaan yang kalau tidak disadari sejak dini takutnya bisa menimbulkan konflik di kemudian hari gitu ya. Jadi ini bisa membantu Anda nih ya. Gitu. Ini contohnya. Oke, kembali ke materi. Mana tadi? Nah, ini ya. Itu jadi kepribadian itu akan kelihatan dari macam-macam ya. Dari cara milih itu bisa. Dari perbedaan pakaian itu bisa. Ada orang yang sukanya itu casual. Kuliah casual, ya kerja casual, ya gitu. Ada juga yang bawaannya itu lebih senengnya formal, ya pakai jas gitu, pakai dasi, bahkan di rumah juga kalau bisa pakai jas ya gitu. Mau tidur juga kalau bisa pakai jas, enggak ya gitu. Nah itu ada seperti ini karena bawaan dari diri. Ada yang menampilkannya itu karena kepribadiannya sehingga dia selalu menampilkannya serius ya. Ada yang kebalikannya, tampilannya cheerful. Nah perbedaan-perbedaan itu disebabkan apa? Yaitu disebabkan personality, kepribadian. Apa arti personality? Personality itu kan kalau bahasa Inggrisnya personality. Nah ini menarik nih. Ada yang bilang, oh personality itu asal katanya person ya. Jadi artinya person, orang, ilmu tentang orang. Ada juga yang bilang, enggak, personality itu latar belakangnya persona. Ya, jadi dulu itu ya persona itu topeng ya gitu. Jadi apa yang ditampilkan ya gitu. Nah itu adalah siapa dia gitu. Nah kalau kita mengutip dari kamus psikologi, kepribadian atau personality itu artinya adalah ini, bagaimana seseorang berbuat, berpikir, dan merasakan. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya doing, thinking, and feeling. Makanya tes-tes kepribadian, psikotes itu biasanya nggak jauh-jauh dari memprediksi ini, ya, bagaimana apa yang akan dia lakukan kalau dalam situasi seperti ini, ya diprediksi di situ. Ya, apa yang akan dia pikirkan, mampu nggak dia mikirnya kalau misalnya dia dengan pola seperti ini. Apa yang akan dia rasakan? Contoh misalnya orang introvert, ya introvert. Nah kita bisa prediksi tuh kalau ada reuni, ya gitu, kebayangnya dia akan seperti apa kan gitu, ya apakah dia akan meramaikan suasana atau dia akan cenderung milih tempat yang cenderung aman ya gitu.
nanti fokusnya pada handphone atau pada 1-2 teman aja gitu. Nah, kita kan memprediksi ya. Atau tes IQ misalnya. IQ juga itu termasuk bagian dari kepribadian ya, salah satu aspeknya. Jadi kayak misalnya IQ dites. Oh, dengan IQ segini kita prediksi bisa nggak dia untuk kuliah S2 atau S3, yang mana S2 S3 itu lebih banyak nanti konsep-konsepnya. Ya, oh dengan IQ segini mungkin akan lebih baik diarahkan ke yang praktikal ya gitu, yang mungkin yang lebih ke praktek dibandingkan ke keilmuannya gitu. Nah, itu kita bisa prediksi di situ ya. Gitu. Nah, khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Gitu ya. Nah, kepribadian ini mencakup berbagai hal ya, kebiasaan, sikap dan sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kadang suka ada yang nanya tuh, kepribadian sama kebiasaan itu sama atau beda sih ya? Kepribadian sama perilaku tuh sama atau beda sih gitu ya. Nah, jawabannya adalah sama atau beda? Jawabannya berbeda ya, meskipun salah satunya adalah unsur dari meskipun perilaku adalah unsur dari kepribadian. Jadi ini berhubungan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum seperti ini. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya ada seseorang itu misalnya ada mahasiswa kuliah jam 8 pagi. Ya, di pertemuan pertama mahasiswa ini datangnya jam 8:15. Jadi telat tuh. Ya, di pertemuan pertama dia telat. Maka udah masuk kepribadian dia telat atau belum kepribadian? Jawabannya adalah belum, karena kan baru 1 kali, kita belum tahu, ya gitu. Kita menyebutnya baru perilaku dia pada hari itu dia telat. Nah gitu, jadi perilaku. Nah, kemudian pas besoknya dia telat lagi jam 8:15. Besoknya dia telat lagi, besoknya dia telat lagi. Nah, berarti udah masuk kepribadian atau belum? Jawabannya belum, tapi kebiasaan, ya gitu. Jadi kebiasaan di situ, ya gitu. Ini telat, ya nonton bioskop telat, ini telat. Oh, kebiasaan dia mah telat. Ya. Nah, kapan dia masuk ke kepribadian? Yaitu adalah ketika sama dia diinternalisasi. Ketika menurut dia, oh itu mah nggak apa-apa, itu mah santai, wah itu mah. Nah, itu maka jadi udah ada unsur emosi dan sebagainya, maka memang personality dia, ya karakter dia itu tipe telat. Ya. Jadi, nah ini suka ada pertanyaan nih, Kang bisa nggak kita merubah kepribadian dalam 1 atau 2 hari? Jawabannya nggak bisa. Karena merubah habit saja, merubah kebiasaan saja, itu nggak bisa 1 hari 2 hari, baru merubah perilaku. Ya. Jadi untuk merubah kebiasaan itu, kalau dari penelitian ya ada banyak ya penelitian-penelitian yang ada yang menyebut harus melewati 20 hari, ya rutinity, ada 25 hari, ada 30 hari, dan sebagainya. Cuman rata-rata kurang lebih 25 hari. Jadi misalnya Anda mau merubah kebiasaan bangun pagi, ya yang tadinya bangun jam 7 ingin bangun jam 5, ya maka Anda harus melewati 25 hari itu, ya gitu. Membiasakan gitu. Nah, itu biasanya bisa nanti hari ke-26, 27 meskipun nggak pakai alarm bisa dengan sendirinya ya. Nah, tapi setelah itu akan kembali lagi bangun jam 7 lagi. Ya, kalau tidak Anda paksa untuk diinternalisasikan. Ya, jadi why-nya ya faktor kenapa Anda harus bangun paginya itu harus kuat diinternalisasikan. Oke, saya bangun pagi, oh saya merasa lebih sehat, oh saya ini, oh saya harus ini. Nah, ketika itu diinternalisasikan maka bisa jadi setelah itu akan terus menerus. Tapi kalau itunya kurang, maka bisa jadi kembali lagi. Sama kayak bulan puasa kalau di Muslim. Bulan puasa itu kan 1 bulanan, ya 25 harian sampai 30 hari. Ya, makanya banyak yang setelah 30 hari udah puasa kembali lagi tuh. Ya, kan itu periode melatih akhlak, melatih kebiasaan dan sebagainya, sabar, syukur dan sebagainya. Ada yang setelah itu menjadi baik. Karena apa? Ketika puasanya itu dia internalisasikan. Oke, selama bulan ini saya mencoba berubah menjadi lebih baik. Oh ya, seperti ini, seperti itu, sehingga terus menerus. Tapi yang menganggap itu biasa aja, hanya perilakunya saja, maka ya kembali lagi, ya gitu. Nah, itu ada di situ. Yaitu perbedaan perilaku, kebiasaan dan kepribadian. Nah, kepribadian ini dibentuk oleh apa? Oleh 2 hal secara garis besar ya, yaitu adalah genetika. Ya, ini penelitiannya banyak, terutama anak kembar. Ya, anaknya kembar, yang satu diasuhnya oleh orang tuanya di kota, yang satu oleh kakek neneknya di desa. Lingkungannya berbeda, tapi yang menarik adalah ketika dewasa, ternyata anak ini tuh memiliki karakter yang sama. Wah, gitu. Jadi menurut ahli-ahli genetika ini, kepribadian dipengaruhi oleh genetika. Ya. Nah, ahli lain menyebutkan bahwa anak itu kepribadian itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, ini ahli-ahli behavioris, ya banyak yang mereka itu fokusnya ke lingkungan. Ini pada waktu dulu ya, pada waktu dulu. Nah, bahkan disebutkan bahwa sini kirimkan aja anak-anak dari berbagai orang tua, ya saya bisa membentuk mereka menjadi apa, mau dijadikan karakternya pemimpin, ya mau jadi dokter, mau jadi apa itu bisa dengan metode
lingkungan, adat istiadat dan sebagainya itu diarahkan untuk membentuk ini. Dulu seperti itu ya, dulu masih kebagi dua kelompok. Tapi sejak tahun 2000 ya, itu APA ya, Association Psikiatri ya gitu. Amerika ya, American Psychiatric Association itu mengumpulkan semuanya dan menyepakati bahwa ternyata nggak bisa berdiri sendiri ya, kepribadian ya pasti dipengaruhi oleh genetika dan juga oleh lingkungan. Gitu. Jadi dua-duanya itu berpengaruh dengan American Psychology Association ya, APA. Itu jadi dua-duanya. Nah, sehingga ini penting nih informasi buat kita atau Anda yang konsultan sebagai konsultan keluarga ya atau pasangan yang akan menikah. Jadi kalau ada yang bertanya seperti ini, Pak, Bu, kalau saya mau mendidik, mau punya anak yang akhlaknya bagus, ya, anak yang secara personality, secara karakternya bagus, bagaimana caranya? Nah, maka langkah nomor 1 ya adalah persiapannya bukan setelah anak itu lahir, tapi kapan? Yaitu sebelum menikah, ya, ketika memilih pasangannya, gitu. Cari dulu pasangan-pasangan yang memang secara genetika dan lingkungannya bagus, secara personality-nya tuh bagus, ya gitu. Jadi ya bagus ya gitu. Jadi bagus sama bagus ya sudah ya gitu. Jadi ini ya gitu. Tapi kalau misalnya udah kaduhung ya, waduh saya salah milih nih waktu itu gitu kan. Jadi pasangan saya ini nggak terlalu bagus secara kepribadian ya, pemarah lah, inilah apa dan sebagainya, suka malas dan sebagainya. Ya sudah, minimal anak Anda ada genetika dari Anda dan lingkungannya aja itu yang dilatih ya dengan manajemen, dengan ini apa dan sebagainya, itu biasanya bisa ya. Gitu. Nah, kemudian tipe kepribadian ada apa saja sih? Tipe kepribadian itu ada banyak, tergantung teori yang mau Anda pakai, yang mau kita pakai. Nah, ada misalnya teori tipologi ya dari bentuk tubuh. Ada Millen ini termasuk yang cukup terkenal ya, cukup aktif gitu, banyak yang dipakai. Kemudian ada MBTI ya, yang dibagi 16 tipe kepribadian. Ada Papy Kostick tuh jadi berapa? 16 ya kalau nggak salah ya, 16 atau 18 tuh. Ya gitu, Papy Kostick. Kemudian DISC jadi 4. Kemudian ada Ocean 5 besar. Ada Eysenck ya, Personality Plus, itu yang jadi 4 tuh, sanguinis, koralis, melankolis, pragmatis ya gitu. Nah, jadi tergantung teori yang kita pakai. Nah, kita di Kairos ini nanti Anda akan membaginya ke dalam 10 dan Anda harus hafal 10-nya ini apa. Ya gitu. Ini mah harus ya 10 kelompok ini harus hafal. Tapi isinya meskipun hafalnya nggak 100% nggak apa-apa. Tapi 10-nya ini harus hafal. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya, menurut Anda personality tipe kepribadian yang paling singkat itu dibagi berapa? Ya. Betul, jawabannya 2. 2. Yang paling umum adalah introvert dan extrovert. Ya, gitu paling simpel. Nah, sekarang kita lihat yang 10 aspek Kairos ini yang harus Anda hafal, ya gitu. Yaitu apa saja? Nah, kita lihat di sini ya, sambil saya jelaskan satu-satu ya, mau Anda sambil coret-coret boleh. Anda yang sudah mendapat bundelnya, Anda boleh sambil coret-coret ya. Jadi coret-coretnya itu contoh bundel tuh kayak gini. Nah, bundel covernya kayak gini ya gitu. Nah, ini bundel ya, ini ada link-linknya ya, ada macam-macam nih ya, ini. Nah, ini kalau di saya ini halaman 6 ya. Tapi kalau Anda mungkin halaman 5 karena nggak ada jadwal ininya ya gitu. Pokoknya cari aja yang gambarnya ini 10 orang ini. Nah, ini boleh Anda coret-coret ya gitu. Coret-coret itu silakan. Ini akan menjadi peta kita ya. Nah, saya akan menunjukkan di sini. Jadi aspek pertama nanti kita akan belajar tentang emotion, aspek emosi. Jadi ketika Anda ngelihat tulisan tangan, pertama pemetakan tuh ya, kita petakan emotion orang ini seperti apa. Contoh di emosi itu nanti akan belajar seperti apakah emosinya masih moody ya, masih labil gitu, atau dia sudah dikontrol. Apakah emosinya itu unpredictable, atau dia itu responsif, atau objektif, atau dikontrol ya, namanya withdrawal, ditahan gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di aspek 1, emotion. Berikutnya aspek 2. Nah, aspek 1 nanti masih simpel ya, isinya cuma ada 3 tanda. Nah, aspek 2 ini sudah mulai banyak ya, udah mulai kompleks, udah mulai menarik ya, di situ udah seru ya di aspek 2. Aspek 2 itu nanti akan belajar tentang pola pikir ya. Jadi di aspek 2 itu nanti Anda akan mengetahui ya gitu, ketika ngelihat tulisan ya, misalnya nih, ngelihat tulisan, nah Anda tuh akan mengetahui pola pikir orang itu bagaimana ketika dia mengolah informasi. Kayak misalnya Anda kan kayak sekarang sedang belajar, itu kan di otak pasti ada proses tuh ya, ada informasi. Nah, seperti apa sih proses yang Anda olah di otak ini ya? Apakah misalnya Anda tipe yang suka menganalisa,
ya, suka menginvestigasi, suka mengumpulkan catatan-catatan. Apakah Anda itu dalam proses berpikir suka memperhatikan detail atau malah kebalikannya? Apakah Anda itu suka diikuti dengan imagination dalam berpikir, suka diikuti dengan originality, ya, creativity? Apakah dalam berpikir itu mudah mendengar masukan, input atau tidak, ya gitu. Nah itu pokoknya berhubungan semua sama pola pikir, ya, kaku atau fleksibel, luas, itu dibahasnya di aspek 2. Ya. Nah ini enaknya Kairos, ya, ini enak banget, ya gitu. Karena apa? Beliau tuh sudah memasukkan aspek tanda-tanda grafologinya ke dalam aspek kepribadian. Ya, dan ini yang akan menjadi salah satu peta mapping kita nanti, ya. Dinamikanya pun kita akan menggunakan dinamika yang ada di sini. Itu enak banget, ya, enak banget. Kairos nih enak banget lah gitu. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang percaya diri, ya, self confidence, atau kalau di buku ditulisnya self concept and ego strength, ya. Kalau saya suka menyebutnya self confidence atau PD, percaya diri. Jadi kita akan lihat apakah penulis ini tipe yang PD-nya tinggi atau PD-nya rendah. Nah, kalau Anda lihat di sini warnanya hijau, ya gitu, atau di pinggirnya ada katalisator. Maksudnya apa? PD ini, ya, dia bisa mempengaruhi aspek-aspek lain secara positif, ya. Terutama aspek 6 dan 7, aspek sosial dan komunikasi. Jadi maksudnya gini, kalau orang PD-nya tinggi, ya, PD, biasanya dia bisa mengangkat relasi sosial dan komunikasinya. Lebih berani dalam komunikasi, lebih berani dalam ketemu orang. Dibandingkan misalnya si B, PD-nya rendah. Ya, si PD-nya rendah, meskipun bakat komunikasinya itu bagus, tinggi, ya, tapi bisa jadi dia nggak berani bicara. Gitu. Padahal ada nih tinggi, ya gitu. Jadi ketika ini rendah, dia bisa mereduksi potensi-potensi lainnya. Gitu. Itu sifatnya katalisator. Berikutnya yang keempat, aspek 4 nanti Anda akan belajar tentang goals dan motivational drive, atau suka juga disebut dorongan dan motivasi diri. Jadi nanti Anda ngelihat nih, si penulis ini, ya, itu dorongan motivasinya itu tinggi atau rendah. Ya, kalau dorongan motivasinya tinggi, enak. Ya, maksudnya kalau misalnya mau rekrut nih, ya, mau rekrutmen atau mahasiswa, ya, atau siswa gitu, karena goals motivasinya tinggi, biasanya dia orangnya tuh inspiring, ya. Dan motivatednya tuh dari dirinya sendiri, ya. Saya mau S2 di luar negeri, saya mau ini, saya mau itu, gitu, enak. Beda dengan yang motivasinya rendah. Ya, berarti ya resiko ya, nanti supervisornya, atasannya harus banyak mendorong-dorong dia, atau kalau mahasiswa ya harus didorong-dorong oleh faktor eksternal, ya, apakah dari dosennya, dari gurunya, dari orang tuanya, harus didorong-dorong. Karena apa? Goals motivasinya rendah gitu. Tapi ketika nanti melakukan rekrutmen, bisa jadi yang goals-nya rendah malah lebih direkomendasikan. Biasanya kalau apa? Kalau misalnya Anda mau merekrut yang posisinya tuh yang simple aja, rutin, monoton, dan turnover-nya pengen yang nggak terlalu variasi. Misal jaga warung, ya, maka jaga warung ya udah, goals motivasinya yang medium ke bawah juga nggak apa-apa, ya gitu. Dibandingkan yang tinggi nanti malah pengennya dia berkembang terus, ya gitu, pengennya pindah, ya gitu. Nah kemudian berikutnya yang kelima yaitu adalah productivity. Nah productivity itu kita akan melihat bagaimana produktivitas penulis, ya. Jadi kalau 4 itu masih menggambarkan semangatnya dia, motivasinya, kalau 5 tuh biasanya udah kelihatan dalam perilakunya. Contoh, apakah dalam productivity dia diikuti dengan energi atau energinya lemah? Apakah dalam productivity dia tipe yang organized, ya, nanti kelihatan tulisannya rapi gitu, atau dia enggak, ya? Apakah dalam productivity dia memperhatikan detail atau tidak? Apakah dalam productivity dia tipe orang yang persisten, yang tekun atau bukan? Apakah dia yang atau jangan-jangan dia suka nunda-nunda, prokrastinasi, atau dia suka malah kebalikannya, impasien, nggak sabaran, ya gitu. Nah, jadi kita bisa ngelihat bagaimana productivity-nya dia, ya gitu. Jadi enak banget, ya. Dan kalau misalnya ada kekurangan, ya gitu, kita bisa, kan biasa kalau dalam bikin laporan tuh selain menggambarkan kepribadian, kita juga suka diminta memberi rekomendasi. Ya, jadi apa nih rekomendasi yang perlu diperbaiki, kan gitu? Apa yang perlu dikembangkan? Itu mudah sekali dengan ini, ya. Oke, berarti ini yang perlu dilatih adalah aspek 4-nya, misalnya gitu, ya, dengan cara seperti apa, ya. Kalau misalnya 5, ya udah 5-nya seperti apa, yang perlu dipertahankan mana, gitu. Jadi enak banget, ini enak banget, ya. Nanti akan kerasa tuh ketika kita masuk materi, ya, saya akan berikan contoh-contoh latihan, ya gitu. Itu enak banget dengan Kairos ini. Berikutnya ke-6,
itu adalah interpersonal relations dan social skill. Jadi di 6 itu kita akan melihat ya potensi orang itu apakah kalau mudahnya mah dibagi 2. Apakah dia itu tipe yang extrovert atau tipe yang introvert ya. Gampangnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi gampangnya mah apakah dia itu extrovert atau introvert. Jadi kalau misalnya secara umum extrovert, misalnya kalau butuh untuk rekrutmen posisi sales marketing, ya mungkin Anda akan lebih merekomendasikannya yang ke arah extrovert ya, yang responsif ya, yang lebih minat sosialnya lebih tinggi seperti itu ya. Nah, 7. Di 7 kita akan membahas communication. Jadi 6 dan 7 ini sebenarnya rada-rada mirip ya gitu, berhubungan sama sosial. Cuman 6 itu lebih ke minat sosialnya, ke extrovert introvertnya. 7 itu lebih ke communication skill, jadi lebih ke apa ya? Jadi apakah dalam komunikasi itu dia luwes atau tidak? Apakah dalam komunikasinya dia itu tipe verbal atau bukan? Apakah dalam komunikasinya dia itu yang mudah mendengarkan masukan opini, input, atau dia tipe yang cenderung satu arah ya, yang argumentatif, yang nggak mau ngedengerin dari luar gitu. Ya itu di aspek 7 ya. Berikutnya 8. 8 itu adalah bakat-bakat tambahan. Jadi di 8 itu nanti tanda-tanda yang secara umum positif ya, tapi tidak masuk ke sini itu dibahasnya di 8. Jadi misalnya apakah dia itu tipe rhythm ya, kematangan emotion ya, rhythm gitu. Sebenarnya bisa masuk di 1, cuman masuk ke 8. Kemudian apakah dia cultural interest, tertarik dengan kebudayaan, seni, masuknya 8. Precision masuk ke 8. Showmanship 8. Jadi banyak tanda-tanda positif lainnya itu yang dimasukkan di 8 ya. Kemudian kita masuk yang 9 dan 10. Nah, di sini kalau Anda lihat itu dia sifatnya warnanya merah ya. Jadi fierce dan defense sifatnya merah, dan lihat di pinggir namanya inhibitor. Jadi inhibitor itu apa? Inhibitor tuh faktor yang menghambat aspek lain. Ya, jadi kebalikan dari yang hijau ya, kebalikan dari katalisator. Inhibitor jadi ibaratnya gini, kalau orang itu fierce defense-nya tinggi ya, maka meskipun ada misalnya potensi extrovert ya, communicationsnya gitu, tapi karena ada takut, ada defense-nya tinggi, maka biasanya menghambat. Jadi dia nggak berani untuk bicara karena takut, misalnya sensitif ya, takut dinilai jelek, takut karena repression atau macam-macam ya, jadinya dia nggak menampilkan itu gitu ya. Nah, ini adalah 10 aspek yang akan kita pelajari. Nah, di sini perbedaan fierce dan defense apa? Biasanya kalau fierce itu objeknya lebih banyak eksternal, misalnya jealousy, cemburu, atau sensitive to criticism, atau desire for attention, butuh perhatian, atau self-conscious ya, jadi takut dilihat oleh orang lain juga ya, itu bisa. Kalau defense lebih banyak itu hambatan dari diri sendiri, misalnya suka menghayal, suka nunda-nunda, kemudian terlalu repression ya gitu. Nah, itu jadi lebih banyak dirinya sendiri gitu. Jadi itu yang membedakan. Nah, kalau di program beginner ini suka disatukan ya. Dan ini inhibitor tadi ya, jadi bisa mempengaruhi semua aspek ya, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya gitu. Nah, di program beginner dan komprehensif itu kita sama-sama menggunakan 10 aspek ini, meskipun tanda-tandanya berbeda ya gitu. Maksudnya kalau ini komprehensif jauh lebih banyak ya, lebih lengkap dan sebagainya. Bagi Anda yang ikut master, ya ini kan banyak juga nih yang master, yang mungkin hampir lebih dari setengahnya ini sampai master. Nah, kalau di master jangan kaget, kita akan membaginya bukan 10 tapi 40. Ya, 40 aspek ya gitu. Dan tanda-tanda yang dipelajari itu 400 tanda ya gitu. Jadi grafologi itu banyak banget ya tanda-tandanya nih ya. 400 aspek apa saja. Jadi dibaginya dari 400 ini dibagi ke dalam 40 ya, dan masing-masing itu 5 ya gitu. Jadi di sini driving force, faktor yang menggerakkan dia itu apa ya, ada orang yang bergerak karena authoritarian, ingin ngatur, ada yang membuat orang bergerak itu karena egois, ada karena ingin diterima ya, ada yang menggerakkan itu karena aspiration dan conformity. Jadi kayak Anda belajar grafologi karena apa? Dilihat dari sini. Kalau karena authoritarian, biasanya belajar grafologi karena Anda dengan ilmu itu bisa lebih mudah untuk mengatur orang lain. Tapi kalau karena ego needs, karena Anda ego, jadi ego nih yang menggerakkan supaya kelihatan apa? Misalnya kelihatan, hebat, pintar. Nah, itu tipe-tipe ego needs. Kalau need for acceptance berarti belajar grafologi, ini contoh ya, contoh. Anda bisa mengaplikasikan ke yang lainnya. Misalnya belajar grafologi berarti karena supaya diterima, ya.
supaya bisa ternyata orang seperti ini, ya udah supaya saya menempatkan diri seperti apa. Kemudian aspiration, berarti yang membuat dia belajar grafologi biasanya karena aspirasi, ya karena memang suka belajar, senang sama aspirasi. Kemudian kalau conformity ini biasanya karena wah teman-teman udah pada ikutan, saya juga deh gitu ya, conformity. Nah itu bisa kelihatan dari sini. Nanti ini hasilnya dalam bentuk grafik. Kemudian intelek juga banyak ya, dengan effectiveness, mental dan sebagainya, functional ability ya, termasuk integrity. Nah integrity ini suka banyak pertanyaan, bagaimana mengetahui integrity dari grafologi? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi catatan, integrity ini itu merupakan tanda paling banyak yang perlu dianalisa. Ya, jadi dari 400 tanda ini, ya itu kurang lebih 80-nya itu berhubungan sama integrity. Ya, jadi integrity itu kompleks banget, nggak bisa sembarangan. Ya banyak di sini. Susah integrity itu karena nggak bisa satu aspek. Ya, kalau IQ bisa satu aspek. Ibaratnya dikasih 100 soal, dia betulnya berapa, ya gitu, ya itu bisa tuh. Oke, semakin banyak betulnya, IQ-nya semakin tinggi. Misalnya contoh seperti itu lebih mudah. Kalau integrity enggak, ya aspek positif harus dianalisa, aspek negatif pun itu harus dianalisa secara bersamaan. Aspek ini harus dianalisa. Meskipun secara positifnya tinggi, tapi negatifnya tinggi, maka sama dengan integrity-nya rendah. Ya gitu. Ibaratnya mah buat apa pintar tapi dia suka manipulatif. Ya udah nggak jadi integrity-nya. Gitu. Jadi banyak banget yang harus dianalisa. Ya. Kemudian aspek 4 interpersonalization, relasi sosial ini dibagi lagi adaptasinya, communication, interpersonal involvement, friendliness, empathy. Kemudian yang kelima productivity ya, determination, physical, progressive, result organization. Nah itu aspek positif. Nah 6 sampai 8 ini aspek negatif. Jadi vulnerability to stress tuh ketika orang stres tuh akan seperti apa ya, klien ini kalau stres akan seperti apa ya, apakah antisosialnya tinggi jadi antisosial, jadi unpredictable, jadi manipulatif, atau histeris, atau tension, jadinya kaku atau tegang. Ya. Kemudian defense and fears-nya. Nah, apakah dia diikuti dengan passive dependent, withdrawal, suspicious, pessimis, dan fears. Ya. Dan terakhir problem area masalah lainnya. Apakah dia restlessness, gelisah, nggak bisa diam, inhibition, banyak faktor yang menghambat dirinya. Apakah dia banyak konflik, cemas, confusion, itu di sini. Dan hebatnya Bu Erika, ya gitu, enaknya di program master ini nanti terbentuknya dalam bentuk grafik dan kelihatan dinamikanya. Contoh, misalnya ketika dia itu misalnya ada anxiety-nya tinggi, misalnya gitu, tinggi. Atau misalnya apa nih? Misalnya misalnya anxiety tinggi gitu. Nah, ketika misalnya skornya 7 gitu, wah tinggi nih. Nah, kita bisa melihat dari atas ini ya. Biasanya di sini ada konfliknya. Nah, jadi itu ada tanda-tandanya. Oh, ini kok tinggi nih. Lihat atas. Oh, pantas ini sama ininya tinggi, ini sama ininya tinggi gitu. Nah, itu adalah contoh yang di master. Nanti insya Allah di hari mungkin di pertemuan-pertemuan akhir ya, saya kalau ada waktu memadai saya akan menunjukkan contoh yang dari master. Ya, jadi Anda kebayang seperti apa. Nah, ini dahsyat banget. Tapi apakah harus sampai master untuk menjadi seorang grafolog? Jawabannya tidak. Di program komprehensif saja ya Anda akan diarahkan, akan dilatih menjadi grafolog profesional. Tapi sekali lagi ya gitu, kalau Anda memang pengen terjun betulan ya, pengen terjun benar-benar yang menguasai banget, maka master itu adalah materi yang paling tinggi ya yang kita punya, bahkan yang saya cari di mana-mana ya di berbagai belahan dunia grafologi, paling tinggi yang paling lengkap itu adalah di masternya Bu Erika Karos. Ya gitu, ini luar biasa. Gitu ya. Oke, nah kemudian bagaimana teknik untuk mengetahui kepribadian? Ya, itu jawabannya ada biasanya untuk mengetahui kepribadian itu ada macam-macam ya. Dengan observasi kita bisa, dengan interview kita bisa, ya. Dan dibantu dengan alat tes diagnostik, suka disebutnya psikotes, itu bisa juga, ya. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus adalah semuanya, ya. Semakin lengkap semakin bagus, ya. Jadi alat tes itu tidak berdiri sendiri ya, dia perlu diikuti dengan tes-tes yang lain untuk semakin melengkapi ya gitu. Nah, tes itu dibagi lagi ya, ada tes yang sifatnya proyektif murni, ada proyektif plus ekspresif, ada inventory dan lainnya. Inventory itu biasanya yang relatif mudah untuk dihitung, seperti Papy Kostick, DISC, ya Pauli itu termasuk inventory ya. Jadi mudah lah di kotret-kotret itu mudah. Nah, kemudian di sini ada proyektif dan ada proyektif plus ekspresif. Apa bedanya? Kalau proyektif murni, klien itu nggak ngapa-ngapain, cuman diminta untuk memproyektifkan. Contoh misalnya tes Rorschach ya, atau tes TAT ya, yang mana klien tuh ibaratnya dikasih gambar tinta atau gambar orang itu, nanti diminta untuk mempresentasikan. Silakan apa yang Anda lihat mungkin Anda bisa ceritakan ya gitu. Jadi dia hanya memproyeksikan apa yang dalam dirinya. Nah, kalau proyektif plus ekspresif,
dia selain ada muatan proyektif, juga ada ekspresifnya, dia melakukan sesuatu. Contoh, tes gambar orang, tes gambar pohon, WZT, grafologi, doodle. Nah, itu adalah proyektif plus ekspresif. Jadi kita grafologi itu masuknya di sini, ya. Itu di sini. Nah, di mana letaknya kepribadian? Nah, ini yang menarik ya. Kalau nanya ini di mana kepribadian? Ada yang menjawab di seluruh tubuh, ada yang menjawabnya di dada, gitu. Ada yang jawabnya di kepala, gitu. Nah, dari penelitian ternyata kepribadian itu munculnya adalah di sini, ya tempatnya adalah di otak, ya gitu. Jadi banyak penelitian seperti fMRI scan, ya itu di otak itu ditempel alat-alat, ya gitu. Nah itu ternyata kelihatan tuh area mana yang lebih aktif, ya, area mana yang lebih dominan, dan itu bisa menggambarkan tipe karakter orang tersebut. Ya, kalau Anda ikut di suplemen grafologi itu ada grafologi medis, ya, itu saya sharing tentang salah satunya tentang otak ini. Ya, kalau nggak salah di YouTube juga ada ya, di YouTube saya sempat sharing juga tuh, ya, gitu. Nah itu jadi ada area-area tertentu yang berhubungan sama personality. Ya. Dan karena otak ini menggambarkan personality, ya. Nah ini ya, jadi apakah dia itu periang, apakah dia jutek, apakah dia pemalu, yaitu dipengaruhi juga di otaknya, ya, hormon-hormon dan sebagainya itu di otak. Otak menggambarkan personality sehingga akan tercermin dari berbagai perilakunya, dan salah satunya adalah kelihatan juga dari cara dia menulis. Itulah yang disebut dengan grafologi. Ya. Nah ini muncul pertanyaan nih, coba bisa nggak kita mengetahui kepribadian dari cara bicaranya? Jawabannya bisa. Itulah makanya ada interview, ya gitu. Jadi cara bicaranya, intonasi, kata-kata yang dipilih, kita bisa mengetahui kepribadian dari speakingnya. Kalau dari writing bisa nggak? Jawabannya bisa juga, dua-duanya bisa. Nah, kalau pertanyaannya saya ubah, antara dua ini, mana yang lebih berpotensi menggambarkan kepribadiannya? Jawabannya adalah, nih, kalau speaking, ya, ini kalau dari yang saya baca ya, sumbernya dari Sel Kumar. Itu ketika speaking area otak yang aktif itu 15-20%-nya, sementara ketika writing itu ternyata 85-90%-nya itu aktif. Area brohanya bahasanya, area motoriknya, area memorinya, area hipokampus, talamus, dan sebagainya itu lebih banyak yang aktif 80-90%. Sehingga karena kita tadi ngelihat bahwa personality itu dipengaruhi tempatnya di otak, sehingga karena menulis itu lebih banyak area yang aktif, ya berarti di situ potensi untuk menggambarkan kepribadiannya pun lebih banyak. Ya gitu, itu di situ ya, writing di sini. Nah, cuman biasanya kadang suka ada yang menjawab speaking itu lebih kelihatan kepribadiannya. Biasanya karena lebih terlatih dari speaking, ya gitu, interview, wawancara, dan kita dari kecil tuh terlatih mendengar ya gitu. Wah, ini mah lagi marah nih, wah ini lagi jutek nih ya. Beda sama tulisan. Kalau tulisan kita mungkin tidak tahu ya, tidak terlatih bahwa bisa ya dari tulisan itu menggambarkan kepribadian gitu. Nah, dengan kita belajar grafologi jawabannya bisa, dan itulah yang akan kita latih ya, mengoptimalkan di writing ini. Ya gitu, itu di sini. Penting nggak sih kita mengetahui kepribadian seseorang? Ya, jawabannya penting ya, penting banget di sini gitu. Nah, bahkan ada penelitian ya dari Herdenberg ya, salah seorang psikolog. Dia melakukan penelitian jangka panjang 16 tahun untuk menentukan faktor apa sih sebenarnya yang terpenting dalam keberhasilan seseorang, baik di organisasi, perusahaan, pekerjaan, juga bisa diterapkan dalam hubungan pasangan, relasi, pertemanan, dan sebagainya. Setelah dia mengumpulkan data lebih dari 7.000 karyawan, 7.000 perusahaan dengan 350.000 karyawan, beliau ternyata menemukan benang merahnya bahwa yang menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja itu ternyata bukan pendidikan, bukan S2, S3 lebih berhasil, enggak juga. Banyak yang pendidikannya SMA tapi lebih berhasil, ya gitu. Bukan pengalaman, dia pengalaman udah 10-20 tahun berarti pasti lebih berhasil, enggak juga, ya gitu. Banyak yang pemula-pemula jauh lebih berhasil. Bukan karena usia, jenis kelamin dan sebagainya, melainkan kepribadianlah faktor paling penting dalam keberhasilan pekerjaan. Gitu ya. Jadi kepribadian inilah, personality ini penting banget. Bahkan kalau Anda baca ya di penelitian-penelitian banyak ya, mau dari Harvard University, Stanford University tentang personality, itu banyak yang menjelaskan bahwa ternyata kepribadian itu mempengaruhi sekitar 85% keberhasilan seseorang. Ya, jadi ketekunan, kerajinan itu kan personality, ya gitu, keuletan, ya itu mempengaruhi keberhasilan seorang. Dan kayak misalnya jurusan ya gitu, pendidikan itu sekitar 15%-nya. Memang bisa membantu, tapi membantunya ya untuk mempercepat aja ya gitu. Orang yang latar belakang
teknik komputer misalnya, ya gitu, mungkin lebih cepat untuk sukses di bidang digital marketing dibandingkan yang non IT, ya gitu. Itu akan bantu gitu. Tapi kalau dari personalitinya, yang non IT ini lebih ulet, lebih rajin, maka bisa jadi dia lebih berhasil dibandingkan yang latar belakangnya IT, tapi dia secara kepribadian dia nggak oke, ya gitu. Jadi itu di sini. Nah, kemudian penelitian lain mengatakan bahwa karyawan umumnya diterima karena keterampilan kerja dan dipecat karena alasan kepribadian atau karakternya. Ya, jadi misalnya ada perusahaan mau merekrut, misalnya Anda aja ya, perusahaan HRD mau merekrut, biasanya fokus pada keterampilannya ya. Jadi selain CV-nya, interview ya gitu, kemudian keterampilannya. Misalnya mau merekrut akunting, maka Anda akan mencari yang keterampilan akuntingnya bagus kan gitu ya. Oke, kamu bisa nggak bikin neraca keuangan, bisa nggak bikin buku laporan ini, laporan itu ya, pajak apa dan sebagainya ya gitu, keterampilan ya. Oke, bisa, ya udah diterima. Nah, tapi setelah diterima, nggak taunya dia misalnya suka bolos, suka berantakan kerjanya, suka ngegoda yang lain ya, suka nggak enak lah secara personality ya, suka nilep data misalnya, nilep keuangan dan sebagainya. Maka biasanya akan dipertahankan nggak? Biasanya enggak ya gitu. Di situ biasanya kasih SP1 peringatan, SP2 atau ya dikeluarkan gitu. Jadi personality itulah yang perlu difilter sebenarnya. Nah, disinilah peran Anda sebagai konsultan dan kita Anda yang latar belakang psikologi ya, nilai Anda itu adalah di sini ya gitu. Jadi kemampuan Anda untuk memetakan personality seseorang ya, supaya orang itu the right man on the right place, supaya bisa berkembang, supaya bisa compatibility, supaya bisa nyambung. Ya kan gitu. Nah, itu di sini. Kadang-kadang dari pengalaman saya dan teman-teman ya gitu, saya suka melihat yang lulusan psikologi itu secara keilmuan dia bagus, pintar dan sebagainya, tapi nggak berani menjual jasa sebagai psikolognya. Kan sayang, ya kan gitu. Nah, itu juga berhubungan sama karena apa? Kadang-kadang kita nggak tahu nih apa yang harus kita jual. Jadi ibaratnya ya, ada kisah gini. Suatu hari ada sebuah kapal besar ya. Nah, itu tuh ada bocor ya, jadi tenggelam terus ya. Kemudian akhirnya si perusahaan tersebut meng-hire seseorang untuk mencari titik bocornya dan dibetulkan ya gitu. Nah, kemudian dipanggillah satu orang terus datang, kemudian udah gitu dia ngelihat kapal itu ya, kemudian udah wah besar tuh kapalnya. Kemudian dia ngelihat ada satu lubang di bawahnya ya, dan itu yang bikin kapal itu jadinya tenggelam. Akhirnya dia bilang, ini ada lubang kecil ya, gampang kok, nih laser udah beres. Kemudian ketika diminta tagihannya itu ternyata sekitar 80 juta ya untuk konsultasinya itu ya, untuk itu. Nah, perusahaannya kaget kan, masa cuma untuk cuman lubang kecil kayak gitu aja 80 juta, ini mah sebenarnya gampang gitu kan. Oh iya, ada gitu. Nah, orang itu bilang, iya memang untuk menemukannya itu gampang, tapi untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi ini itu dan akhirnya titiknya di situ dan sebagainya, itulah ilmu itu yang lama ya gitu. Begitu juga Anda yang kuliah psikologi ya gitu ya, meskipun untuk mendengarkan pun kan itu ada ilmunya gitu. Nah, disitulah yang ada efeknya ya gitu, dan itulah yang perlu dijual. Kadang-kadang kita suka nggak yakin untuk menjual jasa kita sendiri, betul? Makanya di psikologi saran saya sih ada pelajaran marketing, minimal marketing bagaimana menjual jasa untuk mengembangkan diri, bahwa psikologi itu butuh. Nah, ini suka muncul pertanyaan juga nih. Nah, suka ada yang nanya, Kang, apa bedanya psikolog dan psikiater? Apa bedanya? Umumnya jawaban pertama yang sering kali dilontarkan adalah gini, psikiater itu mah boleh ngasih obat karena latar belakangnya dokter, psikolog nggak boleh. Nah, jawaban inilah jawaban yang nggak salah, tapi menurut saya kurang pas. Ya gitu. Karena apa? Di satu sisi itu tidak menggambarkan siapa psikolog, ya kan gitu. Dan di sisi lain kalau orang awam yang mendengar kan jadinya kayak ya udah psikiater aja gitu kan, lebih oke gitu kan, karena ya bisa ngasih obat, psikolog mah nggak bisa gitu. Biasanya ya gitu. Ini kalau saya ya gitu. Anda mungkin punya jawaban versi yang berbeda. Sebenarnya banyak ya perbedaannya kan, latar belakang pendidikan boleh kita kasih tahu macam-macam. Cuman kalau saya cara paling mudahnya adalah memberi tahunya kayak gini. Psikiater itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah dokter. Nah, sehingga biasanya yang datang ke dokter adalah apa? Yang sakit, ya gitu. Nah, jadi ini kalau saya nih, Anda mau setuju boleh, nggak setuju boleh. Jadi biasanya untuk membedakannya itu kayak gini. Ya, ini saya gambar di sini ya. Jadi
kalau kita itu orang itu normal, ya ini situasi kita normal sehari-hari ya gitu. Nah, kalau psikiater, kalau kita itu ada gangguan atau sakit atau apa, jatuh di bawah, ini psikolog bisa ya terapi dan sebagainya. Cuman kalau butuh obat dan sebagainya itu psikiater, ya psikiater. Nah, psikolog itu kayak gini. Jadi kita itu kan kita sehari-hari ini normal, tapi kan kita bisa dikembangkan, ya kan gitu. Saya supaya optimal masuk jurusan apa ya? Supaya lebih berkembang, saya kerjanya di apa ya? Saya supaya keluarga lebih harmonis kayak gimana ya gitu. Nah, untuk mengoptimalkan potensi diri dan sebagainya itu biasanya psikolog. Ya, psikolog gitu. Jadi kita bagaimana mengembangkan Anda baik-baik aja, tapi Anda bisa jauh lebih optimal dengan cara seperti ini. Saya gimana ya cara saya supaya cepat belajar? Ke psikiater atau psikolog? Psikolog biasanya, meskipun psikiater bisa. Ya gitu, psikiater bisa, tapi psikolog biasanya lebih mengembangkan. Makanya kenapa kalau mau rekrutmen, ya rekrutmen biasanya ke psikolog atau psikolog atau psikiater, biasanya ke psikolog, ya karena apa? Untuk menempatkan posisi-posisi ini, gitu. Nah itu adalah biasanya kalau saya membedakannya seperti itu, ya gitu. Makanya saat ini berkembang banget yang namanya psikologi positif. Jadi kalau dulu ya zaman saya kuliah kebanyakan tes psikologi dan sebagainya ngelihat faktor negatif dari individu tersebut. Tes, wah ini gangguan ini, wah ini masalahnya ini, wah ini faktor wah kompleks sama orang tua, wah ini fokusnya ke situ. Sebenarnya enggak ya gitu. Sekarang itu bagus psikologi positif ya di beberapa universitas sudah mulai situ. Jadi fokusnya bukan ini tapi oke dengan ini apa yang bisa dikembangkan. Nah itu di sini. Nah tes grafologi pun sama ya gitu. Kenapa saya menyinggung ini? Nanti kita pun akan mengarahkannya ke situ. Meskipun kita perlu warning dengan negatif-negatifnya, tapi kita fokus di sini, ya gitu. Nah itu adalah psikologi, psikiater dan grafologi. Nah kemudian apa sih arti grafologi itu? Nah grafologi itu atau suka juga disebut analisa tulisan tangan, ya merupakan salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangannya. Ya. Kemudian ini, ya saya loncat ke bawah, asesmen grafologi ini membantu kalangan profesional yang terlibat di bidang konseling dan psikologi. Ya gitu. Jadi ada yang latar psikologi banyak, ada yang non psikologi, tapi terlibat di konseling itu banyak juga. Ya gitu. Nah itu adalah arti dari psikologi. Ya, arti dari grafologi. Nah, muncul pertanyaan, apa sih manfaat grafologi? Ya, manfaat grafologi itu kita kelompokkan ada beberapa. Secara umum intinya adalah kita menggambarkan kepribadian, ya, mengetahui karakter, potensi, motivasi orang tersebut. Ya, apakah seperti 10 aspek tadi bisa bagaimana emosinya, bagaimana pola pikirnya, kelebihannya, ya, percaya dirinya dan sebagainya. Termasuk hambatan-hambatannya. Ini secara umum. Nah, selain itu grafologi juga bisa Anda aplikasikan untuk orang tua ya yang untuk ingin mengetahui anaknya seperti apa ya gitu. Jadi memahami potensi anaknya lebih baik. Nah, cuman memang grafologi itu bisa dipakai biasanya setelah anak itu bisa menulis, biasanya umur 8 tahun ke atas. Bagaimana kalau umurnya di bawah itu ya? Bisa pakai doodle test ya. Doodle test itu tes gambar ya. Memang doodle test itu nggak dibahas di grafologinya Kharos, tapi sudah saya siapkan di suplemen grafologi, yaitu program tambahan ya gitu. Jadi suplemen grafologi itu ya doodle test, grafologi medis ya, macam-macam lah gitu. Itu ada di sana lengkap ya, yang nggak ada di Kharos ini. Namanya juga suplemen ya, jadi melengkapi. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk penjurusan ya, untuk pelajar mahasiswa grafologi bisa membantu untuk mengarahkan jurusan yang tepat ya, bakat minat yang sesuai. Nah, yang menarik adalah kalau Anda itu mau terjun sebagai grafolog konsultasi di pendidikan, biasanya musim panennya itu mulai Desember. Sebentar lagi nih ya gitu. Desember biasanya sampai April ya, itu yang tinggi-tinggi bangetnya karena kan mau penjurusan ya gitu. Mei Juni ada ya, kayak sekarang aja nih bulan apa nih? Bulan Agustus September ya, ada ya gitu yang penjurusan tapi sedikit ya gitu. Biasanya Desember tuh mulai berbanyak ya gitu. Jadi Anda pas nih, sekarang kan bulan September ya. September Anda belajar ya, lulus insya Allah bulan depan ya, September Oktober gitu. Siap-siap nanti penjurusan ya gitu. Promosinya pakai media sosial ya. Kemudian berikutnya adalah bagi pasangan. Pasangan bisa ini baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah. Ya, jadi untuk mengenal lebih dalam agar dapat mengantisipasi atau menerima kelebihan dan kekurangannya dengan lebih baik gitu. Jadi menurut saya ini penting juga ya gitu. Jadi baik sebelum nikah ataupun sudah menikah ya nggak apa-apa ya dites ulang gitu. Meskipun sebenarnya udah tahu kan gitu, tapi
suka menemukan hal-hal baru yang oh iya ya ternyata kayak gitu ya, bener juga ya gitu. Jadi ketika kita menyadari baru oh seperti itu, sehingga kalau ada perbedaan atau ada konflik relatif lebih mudah untuk diselesaikan ya gitu. Misalnya nanti kita akan bahas tuh pas waktu bahas pola pikir, kelihatan tuh perbedaan pasangan bisa berpengaruh terhadap konflik. Tapi setelah dipahami, oh ternyata kayak gitu, ya udah berarti bisa jadi baik-baik aja. Ya. Kemudian berikutnya bisa juga di dunia kerja ya untuk seleksi rekrutmen. Nah, seleksi rekrutmen ini kalau Anda terjun nantinya sebagai konsultan di sini, ini bagus banget. Karena apa? Klien paling banyak itu adalah yang berhubungan sama rekrutmen. Jadi kalau kayak tadi orang tua, penjurusan, ya pasangan itu ya kalau ngirim ya paling 1 atau 2 gitu ya. Nah kalau untuk perusahaan itu tuh sekali ngirim kadang 10, kadang 20 ya, kadang rutin repetisinya tuh tinggi ya gitu. Kadang bahkan kami pernah sampai 1.500 ya dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi perusahaan itu enak banget ya. Nah pemula awal-awal biasanya cari aja dulu 1-2 perusahaan ya. Itu ada caranya ya di buku yang Bu Erika Karas itu udah diajarkan cara-caranya. Nah nanti biasanya dari mulut ke mulut ya gitu. Kemudian biasanya klien yang puas itu akan minta lagi gitu. Dan jangan kaget laporan analisa grafologi itu bisa dibilang keren ya gitu, deskripsinya pun lengkap. Banyak orang terkesima sama laporan grafologi metode Karas ini, dan Anda akan diajarkan itu ya. Jadi yang tadinya susah, bingung, memang bikin laporan gimana sih gitu, itu relatif mudah lah, kata-katanya udah disiapkan dan sebagainya ya. Bahkan yang psikolog pun banyak yang kagum sama yang grafolog meskipun non psikolog. Wah, kok bisa sih bikin laporan kayak gini gitu. Nanti insya Allah Anda pun akan bisa. Itu nanti di pertemuan modul 3 ya, saya akan menunjukkan. Nah, kemudian ada juga grafologi di medis ya untuk mendeteksi gangguan awal, tapi ini masih dalam terus penelitian ya, kanker ya dan beberapa gangguan lainnya. Ini juga ada di suplemen ya. Dan yang terakhir ada di hukum ya gitu, di hukum atau forensik. Nah, ini kebagi 3. Ada yang hukum forensik itu latar belakangnya personality. Jadi melihat nih apakah dia secara personality ada potensi KDRT, kekerasan ya, kekerasan gitu. Jadi dari personality-nya manipulatif misalnya gitu. Itu adalah yang pertama. Jadi dari personality. Yang kedua adalah semi psikologis. Ini ada unsur psikologinya tapi bukan personality-nya. Ini biasanya dipakai dalam kasus pembunuhan atau pencurian. Ya, jadi diminta nulis, nanti lihat tuh perubahan-perubahan yang terjadi pada tulisan tersebut. Yang ketiga itu adalah yang non psikologis. Yang non psikologis ini maksudnya adalah grafologi forensik yang tidak membahas kepribadian. Ya, nggak membahas unsur kepribadian bagaimana, pola pikirnya bagaimana, nggak dibahas. Ini fokusnya adalah lebih ke asli atau palsu. Itu suka disebutnya grafonomi. Ya, biasanya kan suka ada tuh, ini tanda tangannya asli, ini tanda tangannya palsu. Itu namanya grafonomi. Dan itu memerlukan bidang keilmuan tersendiri. Jadi dengan kata lain, grafolog belum tentu grafonom, belum tentu dia punya ilmu untuk mengetahui asli atau palsu. Ya, kalau nggak tahu ilmunya kadang-kadang suka ya secara ini aja, oh ini kayaknya asli, kayaknya palsu. Ya, padahal itu ada ilmunya, ada pengukuran dan sebagainya. Begitu ya kebalikannya, grafologi forensik yang grafonom belum tentu dia grafolog. Ya gitu. Nah, kalau saya alhamdulillah udah dua-duanya ya, grafologinya ya di Karos, grafonominya di Kido Course ya di Hawaii, Honolulu. Nah, juga kebetulan saya itu dipilih juga menjadi tim KAN, Komite Akreditasi Nasional ya dari Badan Sertifikasi Nasional untuk mengakreditasi lab 4 di Indonesia ya gitu. Jadi laboratorium forensik di Indonesia ya itu saya yang mengakreditasi merekanya. Oke, alatnya bagaimana? Udah bisa belum ininya ya gitu? Udah bener nggak penggunaannya? Alurnya bagaimana gitu? Nah, kalau Anda ada yang tertarik untuk grafonomi, hubungi saja kami karena ahli di Indonesia itu masih sedikit sekali. Sementara yang butuh itu bisa dibilang banyak ya. Yang butuh itu banyak banget gitu. Jadi banyaklah di luar kita yang butuh bantuan ahli yang bisa bantu mereka. Pemalsuan itu banyak sekali ya. Gitu. Nah, itu adalah yang grafonomi. Nah, itu adalah pemanfaatan grafologi ya gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya materi berikutnya yaitu adalah pengguna jasa grafologi. Pengguna jasa grafologi kalau di Eropa itu sudah banyak banget, 80% lebih ya, ini sudah banyak ya. Di Amerika juga sudah banyak. Nah, kalau di Eropa itu yang paling banyak itu adalah Prancis. Ya, Prancis banyak banget. Ya. Jerman dulu sempat banyak, tapi karena waktu
periode Nazi ya, Hitler berkuasa kan banyak ahli-ahli yang keluar, banyak grafolog-grafolog yang dibantai ya karena alasannya mereka menggunakan hukum ramal. Kemudian ada juga yang namanya Max ini bukan Max Weber, Klages ya, Ludwig Klages. Itu bagus ya secara ilmu grafologi bagus, mengembangkan grafologi bagus, tapi dia mematikan grafolog lainnya gitu ya. Nah, kemudian udah gitu di Amerika juga banyak ya menggunakan grafologi. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia baru 10-20 tahun belakangan ini mulai banyak, tapi ahlinya masih sedikit ya. Dan ketika periode COVID ini, ya itu semakin banyak perusahaan yang meminta tes pakai grafologi. Jadi, ya Anda untuk mendalami, merefresh materi grafologi ini lagi, apalagi yang baru-baru daftar, itu menurut saya itu adalah momen yang pas banget untuk belajar grafologi, dalemin. Ya, kemudian buka jasanya, ya kasih tahu ke perusahaan-perusahaan bahwa Anda itu nanti setelah lulus ya, bahwa Anda itu membuka layanan grafologi bisa membantu tes mereka, ya meskipun jarak jauh. Jadi gini, kemarin waktu COVID kan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, ya gitu, yang merumahkan karyawannya sehingga bahkan ya, yang PHK juga banyak ya gitu. Nah, kemudian sekarang mulai kembali lagi tuh, mulai banyak yang hire, ya mulai banyak yang merekrut lagi gitu. Tapi mereka nggak berani untuk melakukan tes secara langsung, apalagi klasikal. Jadi bagaimana caranya? Caranya dengan grafologi. Di situ kesempatan Anda untuk masuk, ya gitu. Nah, itu di sini. Nah, kalau di Eropa ini banyak ya, bahkan FBI, CIA itu juga dari tahun 30 atau 40 ya itu udah menggunakan grafologi ya. Di perbankan ya, Swiss apa dan sebagainya, di farmasi ya itu pakai. Nah, di Indonesia juga ini sudah banyak banget ya, dan bukan perusahaan-perusahaan kecil saja ya gitu, ya perusahaan besar juga itu sudah menggunakan. Ya, ada dari kepolisian ya, TNI terutama angkatan laut ya. Kental tuh. Angkatan darat juga ya, dulu Pak Nimpuno kan angkatan darat ya, itu kental banget grafologi. Kemudian Pertamina, PUPR, Astra dan sebagainya ya ini mendalami. Wardah ya, ini Paragon juga ini termasuk yang aktif ya grafologinya itu. Bio Farma juga mulai mencoba. Itu banyak banget gitu. Jadi perusahaan kebagi dua. Ada perusahaan yang HRD-nya belajar grafologi ya, jadi nanti untuk membantu rekrutmennya mereka. Ada yang menggunakan pihak ketiga ya, jadi mereka nggak melatih, tapi mereka meminta konsultan-konsultan untuk menjadi ahlinya gitu ya. Jadi kesempatan Anda ini banyak. Oke, materi hari ini sampai sini dulu ya. Ini kalau 15 menit ya gitu. Oke, ada pertanyaan? Bisa diikuti nggak materinya? Seru nggak sih? Mungkin Anda yang sudah pernah, semoga bisa merefresh lagi ya, jadi semangat di sini. Wah, bisakah itu besar ini kalimatnya. Ya. Seru. Seru ya, alhamdulillah. Nah, terutama harapan saya ya, kenapa saya berharap Anda ikut 12 ini, karena saya bukan sekedar akan mengajarkan ilmunya. Ya, ilmu mungkin bisa Anda pelajari tanpa ketemu saya pun bisa. Ya gitu. Anda mau baca bukunya bisa, silakan. Harapan saya bukan itu saja, tapi saya berharap saya bisa memotivasi teman-teman semua ya, sehingga bisa menjadi ahli praktisi grafologi di Indonesia. Ya gitu. Umur Anda kan banyak yang umur masih di kepala 2, banyak yang belajar ini. Kepala 3, tapi memang rata-rata kepala 4 ya gitu. Kepala 4 gitu. Nah, harapannya kan adalah nanti bisa bekerja di rumah ya. Dan ini investasi jangka panjang. Ilmu Anda belajar saat ini, Bu Erika Karos ya sampai umur sekarang, Juli kemarin 90 tahun kan gitu ya, itu masih mengaplikasikan grafologi di rumah ya gitu, enak gitu. Saya alhamdulillah dari sejak dulu ya lulus kuliah sampai sekarang ya banyak berkecimpung di grafologi. Anda pun saya harap demikian ya gitu. Itu ya, jadi harapannya bisa memotivasi teman-teman semua. Oke, saya coba cari pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan dulu dari sini ya. Kang, self underestimation di aspek 3 berarti bisa jadi inhibitor ya? Betul ya, jadi nah, ini ya aspek 3, ini katalisator sehingga ketika self confidence-nya rendah, maka dia menjadi inhibitor, ya. Betul. Kemudian kan kalau pastosity yang mana itu nanti di 8 ya. Tebal-tebal tulisannya, tebal-tebal. Nah, ini ya dari Mbak Farah. Contoh tulisan yang dikasih teman saya pakai kertas F4 bukan A4, bisa dipakai? Bisa, pakai aja ya. Untuk belajar mah apapun itu pakai saja. Nanti akan saya jelaskan
panduannya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau dari sekarang ya, cara panduannya bagaimana? Anda bisa buka bundel. Nah, di bundel Anda bisa buka halaman, ini sementara dulu ya, nanti penjelasannya di hari-hari berikutnya. Di halaman 14 atau 15 ya, 14 dan 15, itu ada instruksinya. Kertasnya apa, kalau individual seperti apa. Nah, Anda bisa baca aja dulu ini, ya gitu, baca aja dulu. Ya gitu, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian Kang, untuk katalisator dan inhibitor sama-sama mempengaruhi aspek 6 dan 7. Bisa mempengaruhi aspek 1, 2, bisa ya, bisa, itu bisa mempengaruhi aspek semuanya. Cuman yang paling signifikan adalah 6 dan 7. Kang, materi PowerPoint-nya bisa nggak? Nggak ya, kalau materi nggak saya sharing, tapi nanti rekaman videonya ada, jadi Anda bisa nonton ulang. Karena itu ada copyright-nya dan tidak diizinkan oleh Bu Erika Karus ya. Apalagi nih, Kang, apakah ada perbedaan untuk pengelolaan skala dalam mengelola laporan gelar CHA dan CMA? Iya, CMA itu nanti cara mengukurnya akan berbeda banget ya, beda sama komprehensif beda. Di cara pengukurannya berbeda. Ya, berbeda. Ini saya tunjukkan sedikit nih seperti apa sih master itu cara mengukurnya. Ini nanti ada standar-standarnya yang itu harus kita analisa ya, kita ukur. Pakai ini, kalau master tuh harus pakai milimeter penggaris milimeter itu. Ya, kompleks di situ. Oke, terakhir. Nanti yang lainnya mungkin berikutnya. Dari Mas Evano, untuk meningkatkan energi apakah bisa dilakukan dengan penulisan yang ditekan? Aslinya tidak ditekan. Nggak bisa. Ya, jadi di sini saya tidak mengarahkan untuk merubah tulisan tangan. Tidak ya, jangan itu dulu ya gitu. Tapi kita di sini fokusnya diagnostik dulu. Nah, nanti kalau udah ketahuan apa kelemahannya, terapinya ya itu tidak dengan grafologi ya, tapi diarahkan ke yang lain. Misal, bagaimana kalau Anda ngelihat ternyata ada klien tulisannya tuh tipis banget ya, memang dia mudah capek gitu ya. Bukan maksa dia untuk nulis tekanannya jadi ditekan, jangan. Tapi kita ini aja misalnya perbanyak tambah misalnya kalau ini glukosa gula-gulaan gitu, coklat misalnya ya, atau misalnya waktu istirahatnya di jeda-jeda diperbanyak seperti itu ya. Gitu. Oke ya, terima kasih, selamat istirahat, sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum, bye-bye.